Qatar, atau negara Qatar, adalah negara keamiran di Timur Tengah, yang berada di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas daratnya adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar yang dipimpin oleh keluarga Thani sejak awal abad ke-19. Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani adalah pendiri Qatar. Qatar merupakan negara monarki dan kepala negaranya saat ini adalah Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar dapat disebut sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut tergantung beberapa opini. Qatar merupakan salah satu negara dengan pendapatan ekonomi yang tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya, yang merupakan terbesar ketiga sedunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Lantas apa saja hal menarik yang terdapat di negara ini? Akan kami ulas secara singkat di channel Leisure Time. Salah satu negara terkaya di dunia. Meskipun negara yang terletak di antara laut dan gurun ini hanyalah negara dengan kawasan kecil, Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Menurut perkiraan dari Dana Moneter Internasional tahun 2020, produk domestik bruto atau PDB Qatar mencapai $138.910. Angka tersebut menempatkan negara ini jauh di atas negara Luxembourg, yang PDB per kapitanya ialah sebesar $112.045. Sebagian besar, sumber kekayaan negara ini berasal dari minyak bumi dan gas alam. Ekspor kedua barang ini menyumbang sekitar 60% dari PDB. Bahkan, Qatar mempunyai sumur minyak terpanjang di dunia yang mendapatkan penghargaan dari Guinness of World Record. Sumur minyak ini diberi nama BD04A yang terletak di ladang minyak lepas pantai Al-Shaheen, lepas pantai Qatar. Qatar mempunyai cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia sesudah Rusia dan Iran. Mitra dagang utama Qatar adalah Cina, India, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Hal ini kemudian menjadikan warga Qatar sebagai orang paling kaya di dunia, bahkan orang kaya di Qatar mempunyai properti di seluruh dunia. Banyak bangunan terkenal di London, Inggris, seperti The Shard dan Harrods, dimiliki setidaknya sebagian besar orang Qatar. Eksploitasi pekerja migran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Qatar kerap menjadi negara tujuan para pekerja migran, terutama dari Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Para pekerja migran tentu berharap gaji yang tinggi di negara makmur tersebut, kemudian dapat memperbaiki perekonomian pribadi maupun keluarganya di kampung halaman. Sayangnya, isu eksploitasi pekerja migran di Qatar semakin santer setelah gelaran Piala Dunia 2022. Dilansir dari France 24, pada Agustus 2022, Amnesty International menyatakan lebih dari 15.021 orang asing dari segala usia dan pekerjaan telah meninggal di Qatar antara tahun 2010 hingga 2019, namun penyebab kematiannya tidak jelas. Para migran juga menjadi korban sistem eksploitatif dengan kafala sebagai pusatnya. Sistem ini memberi majikan banyak kekuasaan atas pekerjanya, bahkan seringkali menyita paspor mereka pada saat kedatangan. Hanya 15% warga asli Qatar yang tinggal di negara ini. Qatar menjadi negara yang sangat ramah bagi ekspatriat untuk datang menikmati kehidupan mewah serta kehidupan di negara yang minim kriminalitas. Kaum ekspatriat ini berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Iran, Nepal, hingga Filipina. Menariknya lagi, populasi Qatar sebagian besar adalah pria. Menurut angka sensus terbaru dari Desember 2020, jumlah pria melebihi jumlah wanita di Doha,
yaitu sekitar 3:1 dengan jumlah populasi wanita sekitar 811.600 jiwa dari total populasi Qatar yang mencapai 2.846.118 jiwa. Penyebab kenapa lebih banyak pria daripada wanita di Qatar yaitu karena sebagian besar imigran adalah laki-laki. Sebagian besar penduduk Qatar ini tinggal di daerah perkotaan, terutama di ibu kota Qatar yaitu Doha, tepatnya 99% populasi Qatar tinggal di kota ini. Sebab, sebagian besar Qatar adalah gurun dan tidak bisa terlalu banyak menopang kehidupan. Alasan lainnya yaitu karena hampir semua penduduk Qatar adalah orang yang kaya raya yang mampu hidup di ibu kota. Selain kemewahan, para ekspatriat itu juga mendapat fasilitas bebas pajak dari gaji yang didapat di dalam negeri maupun di luar negeri. Itulah sebabnya Qatar menjadi surga tempat tinggal bagi para pembisnis dari berbagai belahan dunia. Sampai-sampai, jumlah warga Qatar asli di sini hanya tersisa 15% yang menjadikannya sebagai minoritas di negara sendiri. Negara paling aman di dunia selama 4 tahun berturut-turut. Salah satu alasan mengapa Qatar banyak dikunjungi kaum ekspatriat dan menarik minat bagi para wisatawan untuk berlibur adalah karena negara ini merupakan salah satu negara yang paling aman di dunia. Menurut Indeks Kejahatan Numbeo yang terbaru, tahun 2022, Qatar berada di posisi pertama sebagai negara paling aman di dunia, dengan indeks keamanan mencapai 86,22. Menariknya lagi, ini bukan pertama kalinya Qatar dinobatkan sebagai salah satu tujuan paling aman di dunia. Qatar juga dinobatkan sebagai negara paling aman di dunia dan berada di posisi pertama pada tahun 2021 dengan indeks keamanan 87,71, tahun 2020 dengan indeks keamanan 88,14, kemudian tahun 2019 dengan indeks keamanan 86,74. Jenis sampah yang tak lazim. Jenis sampah yang membendung di Indonesia kebanyakan adalah sampah rumah tangga, seperti sampah plastik dan makanan sisa. Tapi di Qatar, jenis sampah yang menjadi masalah besar adalah mobil-mobil mewah. Dari informasi yang beredar, ada lebih dari 20.000 mobil mewah terbengkalai di Al Wukair Scrap Yard dalam berbagai kondisi. Beberapa kendaraan sudah ditambang untuk diambil suku cadangnya, sisanya masih ada yang utuh atau menunggu untuk diambil oleh pemiliknya. Saking banyaknya sampah mobil mewah, negara ini berencana untuk membangun sebuah museum otomotif Qatar di 56 Expressway. Itulah fakta singkat dari negara Qatar. Semoga kamu lebih tertarik untuk menjelajahi dan mengenal negara lain, dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Support channel kami dengan cara like, komen, share, serta subscribe channel ini agar kami semakin berkembang. Terima kasih banyak telah menonton video kami, dan sampai jumpa lagi di video kami lainnya.